Di tengah masih terjadi pandemi COVID-19 sampai dengan kuartal 4 2021, secara moving annual total atau MAT pasar farmasi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 18,9%. Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan pasar farmasi antara lain disebabkan karena adanya realisasi pembelanjaan anggaran khususnya di sektor kesehatan yang mencapai 291,4 triliun serta pemenuhan kebutuhan obat terkait dengan COVID-19 meskipun ada penurunan pada kuartal 4 2021 seiring dengan menurunnya jumlah kasus. Hingga akhir tahun 2021, seluruh lini produk mengalami pertumbuhan double digit mulai dari sektor free sales, OTC, herbal yang tumbuh sebesar 23,6%, unbranded generic tumbuh sebesar 19,2%, dan ethical tumbuh sebesar 15,3%. Di tahun 2021 ini menjadi tahun yang sangat istimewa bagi perseroan di mana Kimia Farma mampu melakukan lompatan besar dengan menjadi peringkat ketiga industri farmasi di Indonesia dengan total market share mencapai 3,7% atau sebesar 4,582 triliun. Meningkat 65,8% jika kita bandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada peringkat kelima dari total industri farmasi di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 perusahaan farmasi. Atas peningkatan tersebut, kami selaku manajemen perseroan mengucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan dan kepercayaan dari para pemegang saham, pelanggan, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PT Kimia Farma Tbk, sehingga di tahun 2021 ini kinerja perseroan meningkat dan bisa menjadi 3 besar industri farmasi Indonesia. Pertumbuhan pasar farmasi nasional juga diprediksikan akan terus mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya pergeseran demografis, peningkatan pendapatan dan pengeluaran per kapita, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, serta implementasi program jaminan kesehatan nasional. Para hadirin yang kami hormati, agenda yang kedua yaitu tentang profil perseroan. Perseroan telah secara resmi menjadi anak perusahaan dari PT Bio Farma Persero selaku holding BUMN Farmasi pada tanggal 31 Januari 2020. Sehingga saat ini kepemilikan Kimia Farma sebesar 1 saham seri A Dwi Warna dimiliki oleh pemerintah dan sebesar 90,025% oleh PT Bio Farma. Kimia Farma memiliki 6 anak perusahaan dan 1 penyertaan modal di PT Mandiri InHealth. Sampai dengan Desember 2021, Kimia Farma Group memiliki jumlah SDM sebanyak 11.906 orang dengan komposisi pegawai perempuan 52,06% dan pegawai laki-laki 47,94%. SDM merupakan aset bagi perusahaan untuk dikelola dengan baik agar menghasilkan produktivitas yang optimal. Level pendidikan di Kimia Farma Group didominasi oleh level prasarjana sebesar 59%, sehingga menjadi perhatian bagi kami agar dapat meningkatkan level pendidikan pegawai, khususnya pada level pendidikan pasca sarjana, agar dapat memiliki talenta yang expert dengan kritikal kompetensi. Berdasarkan rentang usia, KF Group telah didominasi oleh pegawai usia muda dengan komposisi generasi X sebesar 23%, generasi Y sebesar 55%, dan generasi Z sebagai 22%. Hal ini tentunya memerlukan strategi khusus dalam pengelolaannya. Pertumbuhan jumlah pegawai pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengendalian strategic workforce planning demi tercapai produktivitas yang positif bagi Kimia Farma. Visi perseroan adalah menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan dengan misi melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi,
retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. 2. Mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. 3. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Kimia Farma saat ini telah memasuki usia 50 tahun. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang kesehatan, Kimia Farma terus memberikan kontribusi positif dan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, antara lain dengan memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk kesehatan, serta senantiasa memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Kimia Farma merupakan salah satu pemain besar farmasi nasional yang memiliki bisnis end-to-end dari hulu ke hilir, mulai dari manufacture, distribusi, hingga retail farmasi. Hingga tahun 2021, perseroan telah memiliki 10 fasilitas produksi, 1.174 apotik, 406 klinik kesehatan, 72 laboratorium klinik, 8 optik, dan 3 klinik kecantikan. Sementara fasilitas produksi yang dimiliki oleh perseroan antara lain adalah fasilitas produksi BBO di Cikarang, fasilitas produksi bahan alam dan natural oil, Kina minyak atsiri di Subang. Kami juga memiliki fasilitas produksi obat, herbal, dan vitamin di Jakarta, Bandung, Banjaran, Semarang, dan Watu Dakon, serta fasilitas produksi diagnostik kit di Denpasar dan penambangan iodium satu-satunya di Indonesia yang berada di Watu Dakon. Selain itu, perseroan juga telah memiliki beberapa sertifikat yang menjadi bagian dari komitmen perseroan, antara lain adalah ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, Good Manufacturing Practice, Good Traditional Medicine Manufacturing Practice, Good Distribution Practice, Food Safety System Certification, Certificate of Suitability, Kosher Certificate, dan Green Environment Certificate. Perusahaan juga meraih beberapa penghargaan sepanjang 2021, sebagaimana kita bisa lihat di sini ada The Best Brand Popularity in Pharmaceutical Category, Business Performance Excellence, Indonesia Most Acclaimed CEO Awards, Healthcare Sector Award, Best TJSL, Best Human Capital Technology, dan Top CSR Award 2021. Para hadirin yang kami hormati, kita memasuki agenda ketiga, yaitu kinerja perseroan tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perseroan terus melakukan berbagai strategi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja. Dari sisi penjualan, di tahun 2021, penjualan perseroan mencapai 12,85 triliun, meningkat sebesar 28,50% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara laba bersih perseroan meningkat sangat signifikan, sebesar 1.350% atau mencapai 290 miliar. Untuk EBITDA, perseroan juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu tumbuh sebesar 40,92% dan mencapai sebesar 1,29 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perseroan masih terjaga tumbuh meskipun berada di situasi pandemi. Sementara total aset perseroan mencapai 17,76 triliun, tumbuh sebesar 1,12%. Sedangkan untuk total liabilities sedikit mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,68% atau mencapai 10,53 triliun di tahun 2021. Dan total ekuitas juga mencapai 7,23 triliun. Seiring dengan peningkatan kinerja keuangan, perseroan juga berhasil mempertahankan skor GCG di kategori sangat baik dengan poin 94,76 pada tahun 2021
dari poin 96,48 di tahun 2020. Sedangkan untuk KPI, perusahaan mengalami kenaikan skor sebesar 3,14 poin dari 91,68 menjadi 94,82. Untuk dapat mengakselerasi pencapaian target perusahaan, Human Capital sebagai enabler telah melakukan 3 rangkaian strategi, yakni pengelolaan talent dan leadership, organisasi dan culture yang tertuang dalam employee journey. Mulai dari fase new employee, existing employee, hingga exit employee. Perseroan juga terus meningkatkan kesempatan belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia melalui program magang mahasiswa, magang kerja, program disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, serta manajemen training. Hal ini juga mendorong diversity yang ada di Kimia Farma sehingga memiliki keberagaman. Perseroan juga terus mendorong target talent readiness yang terdiri dari millennial talent, women talent, serta talent BOD-1 dan -3 melalui program development yang dilakukan oleh Kimia Farma Corporate University, serta mapping karyawan secara berkala oleh Kimia Farma Assessment Center untuk mempersiapkan talent terbaik dalam mengakselerasi pencapaian target bisnis perusahaan. Parameter effectiveness Kimia Farma Group dapat dilihat berdasarkan hasil survei terkait tingkat kepuasan dan loyalitas pegawai melalui skor survei tingkat kepuasan dan loyalitas yang selalu mengalami peningkatan dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu sebesar 104% dari tahun 2019 ke 2020 dan 65% dari tahun 2020 ke 2021. Peningkatan ini berbanding lurus dengan tingkat kepuasan pelanggan yang dibuktikan dengan hasil survei kepuasan pelanggan yang mengalami peningkatan 1,1% di tahun 2020 dan 0,6% di tahun 2021. Selain itu, berdasarkan pengukuran indeks kesehatan budaya akhlak, Kimia Farma mencapai nilai sehat dengan total skor 72,2% di atas rata-rata skor BUMN lainnya, yaitu 63,1%. Hal ini salah satunya didorong dengan adanya program peningkatan wawasan kebangsaan serta program awareness terhadap radikalisme bekerjasama dengan BNPT. Perseroan senantiasa melakukan inovasi, pengembangan bisnis, dan produk dengan program percepatan, salah satunya melalui akselerasi inovasi produk, antara lain menjalin kemitraan strategis antara institusi, universitas, dan perusahaan dengan skema pentahelix, yaitu suatu kemitraan strategis mulai dari sisi pemerintahan, akademisi, komunitas, bisnis, serta media. Perusahaan juga telah melakukan strategi pengembangan bisnis melalui pengembangan sistem sel yang bertujuan sebagai diversifikasi portofolio bisnis perusahaan, melalui mekanisme kerja sama pentahelix sebagai salah satu strategi percepatan arus ide inovatif, kerjasama hilirisasi menjadi salah satu bentuk disruptive innovation. Beberapa produk unggulan kami adalah produk sel punca, metabolit, produk biomaterial, produk exosome, serta tissue engineering. Guna memperkuat ekosistem perseroan secara komersial dan mengikuti perkembangan atas kebutuhan konsumen akan layanan health and beauty, kini perseroan telah memiliki klinik kecantikan dengan brand Marvi. Marvi hadir di 3 lokasi di Jakarta, Bogor, dan Bandung dengan tujuan untuk pengembangan bisnis sebagai salah satu saluran signature produk home brand dan untuk sarana treatment serta kolaborasi dengan produk stem cell untuk solusi dan treatment alopecia serta menghilangkan kerutan pada kulit. Selain itu, perseroan juga melakukan pengembangan bisnis di laboratorium, yaitu laboratorium bioavailability dan bioequivalence untuk upaya percepatan pengembangan produk-produk inovasi yang terdiri dari uji bioavailability dan uji equivalence, uji klinik seperti uji disolusi terbanding. Di sisi lain, laboratorium ini juga menjadi salah satu lembaga pemeriksa halal yang ditunjuk oleh BPJPH terkait dengan sertifikasi halal BBO, produk obat, makanan, dan kosmetik. Di tahun 2021, kami telah meluncurkan produk baru sebesar 72 stok
Keeping Unit atau SKU yang terdiri dari 21 SKU produk generik, 33 SKU produk ethical, 16 produk OTC, kosmetik dan alkes, serta 2 produk active pharmaceutical ingredient. Pengembangan produk tersebut didesain untuk menunjang kinerja perseroan dan menyesuaikan dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat, perseroan hingga akhir tahun 2021 telah memiliki total outlet kesehatan sejumlah 1.663 yang terdiri dari 1.174 apotek kimia farma, 406 klinik kesehatan, 3 klinik kecantikan, 72 laboratorium klinik, dan 8 optik. Di tahun 2021 ini, Kimia Farma telah mengimplementasikan strategi klasterisasi apotik untuk peningkatan brand apotik, yaitu KF Premier, yang menawarkan layanan paling lengkap meliputi apotik 24 jam, klinik, dokter spesialis, laboratorium, dan optik. KF Apotik Plus menawarkan layanan tambahan seperti klinik atau laboratorium dan dokter in-house. KF Apotik yaitu apotik dengan size kecil atau sedang yang melayani resep obat dan swalayan farmasi (OTC). KF Health and Beauty fokus pada produk kesehatan, kecantikan dan perawatan pribadi, serta KF Express yaitu drugstore untuk pemenuhan kebutuhan produk traveling yang berlokasi di tempat wisata, rest area, bandara maupun stasiun. Sejalan dengan perkembangan industri 4.0 dan dalam rangka transformasi digital berkelanjutan, Kimia Farma telah meluncurkan aplikasi Kimia Farma Mobile, yaitu suatu aplikasi yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam layanan secara online. Hingga akhir 2021, aplikasi ini telah diunduh hampir mencapai 600.000 downloader baik di Apple Store maupun Play Store, serta menduduki peringkat 8 di Apple Store dan peringkat 12 di Play Store untuk kategori aplikasi medis. Para hadirin yang kami hormati, kita memasuki agenda keempat, yaitu rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh perseroan ke depannya. Rencana strategis perseroan menjadi global company di tahun 2025 dan perusahaan farmasi nomor 1 di Indonesia, serta memiliki 10 produk inovasi fast moving consumer goods terbaik. Adapun strategi yang dilakukan antara lain, 1. Pengembangan dan akselerasi produk BBO sebagai salah satu upaya ketahanan bahan baku nasional dan mengurangi ketergantungan impor. 2. Sertifikasi Global Standard Qualification, pre-kualifikasi WHO, serta melakukan strategi lean manufacture guna mencapai optimalisasi dan efisiensi produksi. 3. Dengan strategi Smart PBF diharapkan service level excellent bisa tercapai sehingga mampu meningkatkan daya saing sebagai distributor di level global. 4. Optimalisasi online store farmasi serta transformasi klinik dan laboratorium klinik untuk tercapainya personalized service excellence dan meningkatkan customer experience untuk mempermudah kebutuhan pelanggan. Serta memiliki produk yang mampu memenangkan persaingan pasar dengan melakukan percepatan inovasi produk baru melalui global partnership antara lain dengan pengembangan FMCG dan produk estetik. Adapun rencana strategis perseroan untuk menjadi global company di tahun 2025, perseroan telah menyusun beberapa langkah strategis sebagai berikut. Dari sisi bahan baku, perseroan berfokus pada penurunan impor BBO sebesar 13,86% di tahun 2022 dengan melakukan optimalisasi fasilitas produksi serta komersialisasi produk dan melakukan penambahan kapasitas BBO yang diharapkan di tahun 2025 masuk ke pasar global yang bernilai tinggi dengan target penurunan impor BBO sebesar 22,5%. Dari sisi manufacture pada tahun 2022, perseroan berfokus pada strategi lean manufacture untuk optimalisasi dan efisiensi produksi serta tersertifikasi pre-kualifikasi WHO sebagai perusahaan global di tahun 2025.
Dari sisi distribusi, pada tahun 2022, perseroan melakukan optimalisasi channel distribusi, implementasi Smart PBF di seluruh aktivitas distribusi untuk mendukung perseroan memiliki daya saing global. Dari sisi healthcare, di tahun 2022 perseroan melakukan upaya peningkatan skala bisnis melalui omnichannel, antara lain dengan rebranding retail healthcare, digitalisasi, serta penguatan klinik dan laboratorium klinik, serta layanan home care dan telemarketing untuk memberikan nilai tambah dan memberikan layanan kesehatan terbaik bagi pelanggan. Penataan portofolio dan produk di seluruh entitas perseroan menjadi salah satu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan bauran produk dalam rangka memenangkan persaingan, antara lain dengan memiliki home brand produk estetik, pengembangan produk FMCG yang dilakukan melalui kemitraan strategis Pentahelix untuk mengakselerasi produk inovasi sebagai upaya mewujudkan perusahaan berdaya saing global. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.